Tetapi memang demikian hadis-hadis sahih dari Rasulullah tentang akhir zaman, bahwa pemimpin terakhir umat Islam, keturunan kandung beliau, Imam Mahdi, hanya dialah yang akan mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Hari demi hari kezaliman dipertontonkan dengan sangat angkuh dan arogan, begitu sombong dan terang-terangan. Kesombongan betul-betul diperlihatkan dan dipertontonkan seolah-olah itu adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi, kita angkat senjata, lakukan kudeta. Bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, 2 saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan, berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Tidak ada yang lain, bukan tumpuk emas, bukan perbanyak duit, bukan perluas tanah, bukan pertinggi dan perhebat jabatan, status sosial dan sebagainya. Tidak, tetapi iman dan amal soleh, la ghair. Sementara air mata tertumpah di mana-mana, darah membasahi bumi di mana-mana, bencana alam mengerikan di mana-mana, peperangan tidak bisa dielakkan di mana-mana. Tahun yang akan datang pun banyak, alhamdulillah. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, benteng umat Islam secara pribadi pada saat ini hanyalah keimanan yang kuat dan amal soleh yang menumpuk banyak. Dan Nabi sudah memberikan isyarat, saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah sejak tahun 2011, Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluh lantakkan sampai hari ini. Sebenarnya ada waktu beberapa tahun, hampir 10 tahun Allah kasih kita kesempatan untuk membekali diri. Tapi tidak banyak yang tersadar, tidak banyak yang paham. Namun alhamdulillah, secara umum umat Islam mengalami euforia kebangkitan dini. Bergembira, bersukacita di setiap negara, bangkit mengusung bendera kemenangan. Pikir mereka sudah menang. Fikir mereka sudah sampai di fajar yang sodik. Sementara sesungguhnya mereka berada pada fajar kadzib. Jarak antara fajar kadzib dengan fajar sodik sebenarnya tidak lama, tapi karena penuh dengan huru-hara, bencana, petaka, fitnah, musibah, dan kezaliman, terasa begitu lama. Allah telah beri waktu cukup buat kita mempersiapkan diri. Sekarang kita memanen apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Panenannya adalah amal soleh didatangkan untuk menjadi tameng dan pelindung. Iman datang untuk menjadi penyelamat kita bagi yang imannya sudah kuat. Bagi yang amal solehnya sudah banyak, maka saya ucapkan congratulations for you. Selamat. Tahniah lakum. Selamat. Karena Anda dijamin oleh Allah dan Rasulnya selamat di akhir zaman. Tapi bagi yang amalnya masih minim, masih sedikit, saya katakan sudah sangat terlambat. Kalau sekarang baru mulai membenahi diri, kalau sekarang baru mulai mempersiapkan diri, sudah sangat terlambat. Too late. Sangat terlambat. Namun kita berprinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau memang seluruhnya tidak bisa didapat, maka sebahagian pun seberapanya mesti jangan sampai ditinggal. Kita sepakat itu. Ini perkara pertama. Taib. Yang kedua, perkara Palestina. Kita sekarang bergembira. Kita sekarang mengucapkan takbir. Kita bisa mandi dengan normal. Kita bisa berzikir, salat 5 waktu dengan sempurna, Jumatan dengan tenang dan aman. Tetapi ketika saudara muslim kita sedang iktikaf di Masjidil Aqsa,
di Palestina sana. Mereka langsung dikepung, peluru secara membabi buta ditembakkan ke sana kemari, gas air mata dilemparkan ke dalam kerumunan jamaah itikaf, kemudian diserbu dengan sepatu-sepatu laras menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Sekarang sudah lebih 132 orang korban nyawa. Puluhan orang anak-anak meregang, meninggal dengan keningnya tertembak, dadanya tertembak. Sementara ratusan, hampir mendekati ribuan jumlah yang luka-luka. Serangan siang dan malam dilakukan oleh Israel kepada muslimin di jalur Gaza dan kepada muslimin di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, kita di sini bagaimana? Sejauh apa yang kita tahu tentang Palestina dan seberat apa peduli kita tentang Palestina? Apa hubungannya dengan kita? Mi'yarul iman fi akhir zaman, barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina. Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek bukan urusan saya, toh itu di negeri orang lain. Di Palestina, wallah, demi Allah, innahu laisa bimu'min, orang ini bukan orang yang punya iman. Qadiyah Palestina, sebuah qadiyah yang besar. Palestina kita tahu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Masjidil Haram. Tidak ada perintah melakukan safar khusus ibadah kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai landasan menuju kepada Isra Mi'raj. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW menyebutkan negeri hijrah terbaik di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Kalau kita mau mengetahui kelebihan dan keutamaan negeri Palestina, sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis-hadis. Tetapi yang terpenting urusannya dengan kita adalah apakah kita care dengan Palestina? Apakah kita peduli dengan mereka? Karena tidak peduli dengan mereka meniadakan iman di dalam dada kita. Peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memberikan loyalitas kepada mereka menandakan dalam diri kita, di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina ini adalah jantungnya negeri Syam. Palestina inilah jantungnya negeri Syam, dan pusat intinya adalah Masjidil Aqsa dan Aknaful Aqsa, Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, saya bacakan beberapa hadis. Simak baik-baik hadis ini tentang apa yang akan terjadi di negeri Palestina di akhir zaman. 1. Palestina, kata Rasulullah, di akhir zaman akan menjadi bumi ribat yang paling barokah sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apa itu bumi ribat? Tempat di mana tidak pernah berhenti peperangan sengit antara orang-orang beriman melawan penjahat-penjahat setan manusia di muka bumi yang diwakili oleh Yahudi terlaknat. Kita bacakan hadis yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imah bi amrillah. Akan ada satu kelompok umat dari umatku yang senantiasa tegak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk di hadis yang lain, isabah yuqatiluna 'alal haq, satu kelompok yang senantiasa mereka angkat senjata berperang demi kebenaran untuk menentang kezaliman, kejahatan dan kebatilan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh penjahat-penjahat itu.